Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jihan Aidatul Hasanah, NIM 2214020098 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Firdaus Sultan Mamat MAG. Nah, di video ini aku akan membahas materi yang bertema tentang perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Poin yang akan aku bahas yaitu tentang sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum kita masuk kepada sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah, aku mau menjelaskan dulu apa sih itu dinasti Abbasiyah. Jadi, dinasti Abbasiyah atau sering juga disebut dengan Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa kurang lebih selama 5 abad. Pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mengalami puncak kejayaan, baik itu dari segi bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peradaban, maupun kekuasaan. Dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah itu sering disebut dengan The Golden Age atau masa keemasan Islam. Nah, selanjutnya, bagaimana sih sistem pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah? Kenapa pada masa dinasti Abbasiyah Islam mengalami puncak kejayaan? Tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Pemerintahan dinasti Abbasiyah. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam mendapatkan kejayaan. Era keemasan tidak melihat berdasarkan wilayah, tapi sudah terlihat menurut sektor tertentu seperti seni, arsitektur, bangunan, budaya, dan pendidikan. Semua keberhasilan itu diperoleh pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti ini berbeda dengan kerajaan lain seperti dinasti Umayyah yang lebih berkonsentrasi dalam misi ekspansi. Jika membahas tentang dinasti Abbasiyah, publik akan mengetahui tentang Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid, negeri Baghdad, atau cerita tentang 1001 malam. Dinasti Abbasiyah lebih inklusif daripada dinasti Umayyah. Kerajaan ini mengizinkan semua seni, terutama musik. Keputusan ini berbeda dengan dinasti Umayyah yang sering melarang musik dalam setiap aktivitas masyarakat. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pada masa Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang pesat di seluruh negara Islam, hingga lahirlah madrasah-madrasah yang tidak terhitung. Peralihan Bani Umayyah ke dinasti Abbasiyah terjadi sebagai gerakan politik ketika Bani Hashim menuntut pemimpin Islam harus berada di tangan mereka karena mereka adalah kerabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Era Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam di mana kedaulatan Islam berada di puncak, baik dalam kekayaan, kemajuan, ataupun kekuasaan. Di era Abbasiyah ada pelajaran yang bisa dipetik, yaitu umat Islam jangan tergiur oleh kekuatan dunia karena hal dan kemewahan hidup itu merupakan bagian dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinasti Abbasiyah merupakan puncak emas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam bagi 7 khalifah kepemimpinan. Di antaranya ada Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakkil. Nah, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, banyak karya yang dihasilkan oleh para tokoh terkemuka di berbagai bidang, seperti karya Al-Kindi dalam bidang filsafat, kimia, dan optik. Belum lagi buku-buku ilmiah sejarah yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan muslim. Nah, sekian dulu penjelasan materi dari aku, semoga bisa bermanfaat.
Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh men-share dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment-nya. Oh ya, sebelum aku tutup, aku punya satu quotes, yaitu I love to reach my dream and hope. Aku hidup untuk mewujudkan impian dan cita-cita. Semangat aku, semangat kamu, dan semangat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.